Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan lisan ini untuk berbicara. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan mata ini untuk memandang. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan telinga kita untuk mendengarkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kaki kita untuk melangkah. Dan yang paling luar biasa seluruh jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan nyawa bersatu dengan jasad kita. Seandainya pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi mengizinkan nyawa bersatu dengan jasad kita, maka kalimat yang keluar dari lisannya orang-orang yang beriman adalah inna lillahi inna ilaihi raji'un. Itu pertanda sudah mati. Akan tetapi pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan nyawa bersatu dengan jasad kita, maka kalimat yang layak keluar dari lisannya orang-orang yang beriman adalah alhamdulillahirabbil 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 alhamdulillahirabbil. Anak-anak doa yang hadir ya, bapak-bapak yang nggak ada dalam hati. Saya baru melihat di mana saya pengajian dan ceramah yang paling banyak bapak-bapaknya. Kalau di Jakarta pengajian yang paling banyak ibu-ibunya. Di sini ibu-ibunya nggak ada. Di sini adanya di sono. Di sini ini pengajian luar biasa. Orang sini nggak bosan ya dengerin saya? Nggak ya? Saya kemarin dipanggil Jokowi, saya nggak mau. Nama saya Hakim Jokowi nggak nyaut, saya Hakim yang saya. Malam hari ini ibu bapak sekalian, kita menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini namanya peringatan. Peringatan itu dilakukan karena ada ingatan, dan yang kita peringati pantas untuk diingat. Jadi malam hari ini acara peringatan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan itu dasarnya dari ingat. Awalnya peringatan, akhirnya awalnya akhirnya menjadi peringatan. Jadi alhamdulillah orang-orang pada malam hari ini pada punya ingatan. Jadi kalau ada orang yang anti peringatan, itu orang sedang tidak punya, alias orang gila. Jadi kalau ada ustadz yang anti peringatan Maulid Nabi, itu ustadz ada ustadz gila di sini. Nggak ada ya. Kalau ada RT anti peringatan Isra Mi'raj, itu artinya RT-nya ada. Alhamdulillah, semoga RT yang hadir acara Isra Mi'raj dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panjang, orang pada mati dia doang hidup-hidup. Iya.
Jadi kalau ada orang yang anti peringatan Isra Mi'raj, itu artinya orang. Sekarang ada orang yang jenggotnya panjang, yang celananya cingkrang, yang jidatnya hitam. Dia ceramah di berbagai macam media, dia ceramah di berbagai macam acara. Bahwa acara peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Kalau ada orang yang ceramah demikian, anggap aja ceramahnya orang. Diamin aja. Orang, alhamdulillah orang sini mah pada punya ingatan. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita memperingati Isra Mi'raj? Karena acara ini pantas untuk diingat-ingat. Betul. Makanya majelis ini alhamdulillah majelisnya punya ingatan. Jadi kalau ada ibu-ibu anti peringatan Isra Mi'raj, itu artinya ibu-ibu orang gila loh kalau anti peringatan. Nah kalau ada orang kaya, begitu panitia minta sumbangan, dia bilang peringatan nggak ada hadisnya, anggap saja itu orang kaya, orang gila. Atau diminta sumbangan dia nggak mau sumbang, anggap aja itu orang ada yang anti. Di sini mah nggak ada, di sini orang mah banyak. Kenapa kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj? Ada dalilnya. Ini ala kadarnya. Dalam Al-Quran dikisahkan ada namanya kaum Hawariyun. Siapa kaum Hawariyun itu? Siapa kaum Hawariyun itu, Pak? Bu, siapa kaum Hawariyun itu? Kaum Hawariyun adalah umatnya Nabi Isa alaihi salam. Siapa kaum Hawariyun itu? Umatnya Nabi Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran dikisahkan umatnya Nabi Isa ini mendatangi Nabi Isa lalu mengadukan masalahnya. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anaknya Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama'? Apakah Tuhanmu yang di langit itu bisa mendatangkan makanan? Apakah Tuhanmu di langit itu bisa menurunkan hidangan? Apakah Tuhanmu di langit itu bisa mendatangkan sembako? Kata Nabi Isa, ittaqullaha in kuntum mu'minin, bertakwa saja kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang bertakwa. Jadi Bani Israel ini orang-orangnya kaumnya Nabi Isa terus mengadukan masalahnya kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Rabb, turunkan hidangan dari langit. Ya Rabb, turunkan makanan dari langit. Ya Rabb, turunkan sembako dari langit yang hari turunnya akan diperingati oleh orang-orang kami dan diperingati oleh orang-orang setelah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Ibu bapak, begitu Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa ini, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan maha kekuasaannya menurunkan hidangan di atas meja, menurunkan hidangan, menurunkan makanan, menurunkan sembako yang makanannya bukan hanya pisang doang, yang sembakonya bukan hanya minyak doang, yang sembakonya bukan hanya beras doang, yang namanya maidah, yang namanya hidangan, yang namanya makanan bukan hanya satu bentuk makanannya, tapi semua makanannya, semua minumannya, semua sembakonya dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan di hadapan mereka, mereka tetap saja mengingkari Allah. Nah, kira-kira yang diturunkan makanannya doang apa minumannya juga? Makanan doang apa minumannya juga? Pasti minumannya. Jangan kayak orang zaman sekarang, orang pacaran begitu. Mana anak muda, orang pacaran, dia telepon pacarnya, ayang beb,
ayang beb makan ya, pagi nelpon makan ya, siang cintaku manisku makan ya, sore makan ya, selama 1 minggu nyuruh makan doang. Kata pacarnya, pacar kurang ajar lu nyuruh doang makan doang, kapan nyuruh minumnya. Akhirnya pacarannya amburadul, pisah gara-gara nyuruh makan doang nggak nyuruh. Padahal kalau ada makannya pasti ada kulu washrobu, makan dan dalam Quran nggak hanya kulu doang, pasti ada washrobunya, makan dan minumnya. Nih saya belum makan belum minum, minimal kopi dulu gitu kan. Oh sudah ada ya, ya silakan diminum kopinya. Udah habis ya, minta lagi. Bismillah. Kopi apa nih ya? Kopi pahit ya? Ada kopi liong, ada kopi liong. Udah dingin nih. Apa yang panas? Hujan. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luar biasanya apa? Yang mau saya sampaikan dalam ayat ini adalah kalau Nabi Isa menyatakan dalam ayat ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari turunnya hidangan, yang hari turunnya sembako, idan li awwalina wa akhirina, diperingati oleh kami dan diperingati oleh orang-orang sebelum kami. Ibu bapak sekalian, hari turunnya sembako, hari turunnya makanan, hari turunnya hidangan diperingati oleh Nabi Isa dan kaumnya Nabi Isa. Kalau sembako saja diperingati, maka wajar kami umatnya baginda Rasul memperingati hari turunnya sholat. Wajar apa wajar? Wajar apa wajar? Memperingati hari turunnya sembahyang. Sekarang mana yang paling penting, hidangan apa sembahyang? Dua-duanya, satu aja kan disuruh pilih. Mana yang paling semangat, orang mau sholat apa orang mau cari kerjaan? Mana yang paling semangat, orang mau sholat apa orang mau nungguin sembako? Mana yang paling banyak pembagian sembako apa mau sholat? Sembako apa sholat? Kalau malam hari ini ada acara pembagian sembakonya, kira-kira yang hadir berapa orang? Tapi nanti subuh, begitu sholat subuh di masjid, yang hadir berapa orang? Ini umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Isa? Nabi Muhammad mah sholat bukan sembako, goblok. Malam hari ini kita memperingati hari turunnya sholat, hari turunnya sembahyang. Tapi orang sekarang ini adalah begitu azan dikumandangkan, begitu waktu sholat masuk dia dar-daran. Tapi begitu ada panggilan kerjaan, begitu ada pembagian sembako, dia ngantri. Bahkan begitu ngantrinya sampai ada yang injak-injak, saudara-saudara. Sekarang ada pembagian uang corona. Senang gak Pak? Orang sini kebagian gak? Kasihan amat. Bagaimana corona mau hilang? Dia mah begitu dapat uang corona, alhamdulillah, untung ada corona. Nah tadi kiainya sudah doa aja corona hilang. Bagaimana mau hilang? Bapak-bapak terima uangnya pakai alhamdulillah. Seakan-akan corona gak mau pergi. Betul. Berdoa lama kita, orang banyak benar yang doa biar ada coronanya. Dapat untung tuh sebelum berapa ratus ribu tuh. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini peringatan turunnya bukan sembako, sembahyang, sholat.
Sholat bukan sembako. Orang sini mau sembako apa sholat? Sembako apa sholat? Sembako. Tapi sekarang acaranya dibikin jadi dua. Ada santunan, langsung pengajiannya yang hadir banyak. Begitu dibikin pengajian doang, ini coba aja nih pengajian nggak ada makanannya, insya Allah nggak ada yang datang. Panitia dimaki-maki, dasar panitia miskin gitu.